وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Habis waktunya atau berapa menit lagi? Nah, kalau ada silahkan tanya. Taib. Kalau mandi junub ya, mandi junub dia mandi dulu baru wudu. Sementara yang dicontohkan Nabi kan wudu dulu baru mandi. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, yang sesuai dengan urutan itu urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun mandi junub, urutan tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyebutkan urutan mandi junub harus wudu terlebih dahulu, gitu kan? Nah, tetapi wa in kuntum junuban fatahharu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu junub maka mandilah. Secara global Allah perintahkan untuk mandi. Nah, nanti mandinya baru dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ini demikian, Rasulullah mencontohkan wudu terlebih dahulu baru kemudian mandi. Kalau seseorang nanti langsung mandi junub tanpa dimulai dengan wudu tapi wudunya nanti di akhir, ini boleh. Yang demikian ini boleh dan tidak merusak kesahannya mandinya tetap sah. Tapi fatathul fadilah, dia tertinggal fadilah untuk mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti untuk mandi junub, insya Allah kita akan sampai pada babnya mempelajari mandi junub. Mandi junub itu minimal sahnya mandi junub, antum guyur semua badan gitu. Dari awal niat ini saya mandi junub, buar gitu, selesai. Nggak pakai sabun nggak apa-apa. Memang Nabi mandinya nggak pakai sabun pada saat itu. Nah, kalau antum mandi junub pakai sabun gimana? Ya bid'ah. Ya, tapi nggak tahu bid'ahnya hasanah atau sayyi'ah gitu kan. Artinya Nabi mandinya nggak pakai sabun untuk mandi junubnya gitu kan. Mandi yang tidak junub pun saya juga belum pernah mendapatkan Nabi mandinya pakai sabun gitu loh. Yang mandi yang bukan junub, mandi Jumat itu. Tetapi di dalam sifat mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita baca, Nabi mandinya pakai tanah. Jadi untuk membersihkan kemaluannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangannya itu ke tanah dan tanahnya itu digunakan untuk membersihkan kemaluan beliau. Jadi setelah digosok-gosok dengan tanah, baru kemudian Rasulullah menyiramnya dengan air. Antum sudah ada yang praktekkan sunnah Nabi yang ini? Mandi pakai tanah? Pakai. Ambil tanah yang bersih gitu kan, tanah urukan seperti itu, atau antum bisa gerus batu bata kan dari tanah liat gitu. Pakai itu, praktekkan. Sekalilah seumur hidup Nabi pernah praktekkan kayak gitu kok. Masa antum mandi junubnya pakai sabun terus? Pakai sabun belum ada contohnya dari Nabi gitu kan. Nah, apakah terlarang atau mandinya tidak sah? Enggak, mandinya tetap sah. Karena apa? Semua anggota tubuh sudah terguyur gitu kan. Ketika semua anggota tubuh sudah terguyur, itu mandi junubnya sudah sah. Perkara nanti antum mau menambahkan sabun atau tidak, itu tidak merusak kesahannya mandi junub, enggak merusak. Yang seperti itu kalau menambahkan zat-zat yang lain. Karena apa? Ketika antum menggunakan sabun itu justru menjadikan tujuan dari mandi itu tercapai, yaitu apa? Bersihnya badan. Itu kan ketika menggunakan sabun. Hanya saja perlu disampaikan di sini faidah mungkin. Tanah itu tidak menghilangkan bakteri, tetapi apa? Menyeimbangkan ekosistem bakteri. Sementara sabun itu mematikan semua bakteri. Ketika bakteri di badan antum tuh semua mati gitu kan. Setelah itu kan aktivitas datang lagi bakteri yang baru. Bakteri yang baru yang datang ini ekosistemnya sudah seimbang atau tidak? Boleh jadi tidak seimbang. Jadi bakteri yang penyebab bau badan yang datang. Oleh karena itu mereka yang mandi pakai sabun itu nggak lama setelah mandi pakai sabun kok badannya tetap bau gitu kan. Ekosistemnya tidak seimbang. Silahkan antum coba nanti mandi pakai tanah. Mudah-mudahan ekosistemnya seimbang gitu. Ekosistem bakteri yang baik dengan bakteri yang jahat. Ini
hipotesa saya gitu kan. Nanti silahkan teman-teman yang berkompeten di sini untuk melakukan penelitian terhadap sunnah Nabi yang satu ini. Teman-teman yang dari medis atau dari lakukan penelitian, minta relawan 10 orang atau mandi selama sebulan atau 3 bulan pakai tanah, jangan pakai sabun gitu kan. Terus kemudian lihat efeknya bagaimana, kemudian respondennya itu terhadap bau badannya ada perubahan atau tidak ada. Nanti kalau pabrik sabun harus tutup gara-gara penelitian ini nggak apa-apa gitu, bagus lagi. Jadi lebih menghemat. Harga-harga barang naik kan, gak usah beli sabun, tanah ambil gitu ketika mandi. Jadi demikian. Yang lain ada yang ditanya? Gak ada, cukup. Satu. Ini khilaf di tengah-tengah para ulama. Ketika dia mandi junub tanpa wudu, apakah hadas kecilnya terangkat? Sebagian ulama mengatakan terangkat hadas kecilnya. Jadi mandi junub ini mengangkat hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Nah, sebagian yang lain mengatakan hadas besar saja yang terangkat, tetapi hadas kecil tidak terangkat. Nah, di sini saya lebih cenderung kepada pendapat yang hati-hati, bahwasanya mandi junub hanya mengangkat hadas besarnya saja. Gitu kan. Dia hanya mengangkat hadas besarnya saja. Jadi ketika dia baru mandi junub tanpa berwudu, gitu kan, kemudian dia mau sholat, hendaknya dia harus berwudu terlebih dahulu. Yang demikian ini pernah dilakukan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan ini fatwanya Abdullah bin Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mandi junub, setelah mandi junub beliau wudu gitu loh. Ketika ditanya oleh putra beliau Salim ibn Abdillah, wahai ayah, kenapa saya tanya kepada engkau ketika engkau mandi junub ini, kenapa kok menutupnya dengan wudu, padahal Rasulullah itu wudu itu di awal gitu loh. Nah, kata Abdullah bin Umar, pada saat aku mandi aku memegang kemaluan. Nah, pendapatnya Abdullah bin Umar, memegang kemaluan batal. Pembatal wudu belum kita bahas ini ya. Pendapatnya para fuqaha Hijaz, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, memegang kemaluan itu batal wudunya. Nah, poros fatwanya di mana? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Madinah. Nanti muridnya Abdullah bin Umar Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah punya murid Rabi'ah. Rabi'ah punya murid Imam Malik. Imam Malik fatwanya batal pegang kemaluan gitu kan. Pegang kemaluan batal. Nah, karena pada saat berwudu pada saat mandi bersih, mandi junub itu Abdullah bin Umar itu pegang kemaluan, maka beliau menganggap dirinya batal dan beliau berwudu lagi setelah itu. Nah, berdasarkan fatwa beliau inilah saya cenderung kepada pendapat yang hati-hati, bahwasanya mandi junub ini hanya mengangkat hadas besar, dia tidak mengangkat hadas kecil. Adapun nanti untuk mengangkat hadas kecil harus dengan berwudu. Nah, tapi nanti bagi teman-teman yang mau memilih pendapat bahwasanya mandi besar ini atau mandi junub ini sudah mengangkat dua jenis hadas itu, yaitu mengangkat hadas kecil dan hadas besar, silahkan untuk berpegang dengan pendapat mereka.